Sebelumnya Mimin mau jelasin dulu kalau soal ini adalah soal yang dibuat oleh Ilmu Giziku dan juga menjadi milik Ilmu Giziku. Jadi dilarang untuk mengkopi atau menyebarluaskan tanpa seizin dari Ilmu Giziku. Terima kasih. Halo teman-teman, balik lagi di channel Ilmu Giziku. Kali ini Ilmu Giziku mau bahas soal-soal tryout UKOM yang kemarin nih teman-teman, yang diadain sama Ilmu Giziku tanggal 12 dan tanggal 13 Maret 2022. Nah, buat teman-teman yang udah ikutan, terima kasih banget ya untuk partisipasinya. Dan diharapkan video ini dapat membantu teman-teman yang mau UKOM untuk bisa belajar lebih lagi. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasannya, Mimin mau saranin dulu nih buat teman-teman yang mau UKOM, jangan lupa untuk beli buku Bank Soal Gizi Ilmu Giziku ya teman-teman, karena di situ adalah buku rekomendasi untuk kalian yang mau UKOM. Buku ini terdiri dari rangkuman materi-materi UKOM sebanyak 7 bab, di mana di setiap babnya ada contoh soal dan juga ada latihan soal. Kalian gak perlu khawatir mengenai pembahasannya karena pembahasannya udah lengkap dan juga ada sarana untuk kalian latihan gitu. Jadi ini buku UKOM Gizi pertama yang ada di Indonesia. Kalian bisa langsung check out aja di Shopee-nya Nutrinatur ID. Nah, buku ini itu adalah buku edisi kedua ya teman-teman. Edisi pertamanya yang berwarna hijau, sedangkan edisi keduanya yang berwarna merah. Pastiin kalian beli langsung ya dari Nutrinatur ID. Atau kalau misalkan kalian mau belinya bareng-bareng satu kelas, kalian juga bisa langsung DM aja Instagram kami biar kalian dapat harga yang lebih murah. Oke? Oke, tanpa berlama-lama lagi, di sini kita akan langsung bahas soal-soal yang kemarin, oke? Nah, kali ini kita akan bahas soal nomor 11 sampai soal nomor 20 ya, teman-teman. Lanjutan dari video sebelumnya. Yuk kita langsung bahas aja soal nomor 11. Itu adalah pada desa X yang merupakan daerah pegunungan, banyak anak balita dilaporkan mengalami pembesaran kelenjar tiroid. Sebuah studi yang dilakukan menunjukkan bahwa kejadian tersebut dikarenakan tingginya konsumsi zat anti gizi, zat yang dapat menghalangi produksi hormon kelenjar tiroid, sehingga menyebabkan penyakit tersebut. Berikut ini yang termasuk ke dalam jenis bahan makanan yang mengandung zat penghambat penyerapan zat gizi tersebut adalah. Untuk pilihan jawabannya itu ada A. Kubis, B. Mangga, C. Teh, D. Ikan sarden, dan E. Bayam. Nah, kalian bisa jawab dulu ya untuk soal ini. Untuk jawaban yang paling tepat itu adalah A ya teman-teman, kubis. Jadi pada kubis terdapat goitrogen atau zat anti gizi yang dapat menghambat penyerapan yodium. Kekurangan yodium akan menyebabkan penyakit gondok. Jadi sesuai dengan kasus yang ada di soal nomor 11. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Di sini soalnya adalah seorang balita datang didampingi ibunya ke poli anak karena bagian putih mata kering, kusam, dan tidak bersinar. Apakah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi tersebut? Untuk pilihan jawabannya itu ada A. Rabun jauh, B. Seroftalmia, C. Rabun senja, D. Astigmatisma, E. Katarak. Untuk jawaban yang paling tepat itu adalah B. Seroftalmia. Jadi seroftalmia ini merupakan penyakit pada mata akibat kekurangan vitamin A dengan gejala mata kering. Jadi sesuai dengan kasus soal nomor 12 ini teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 13. Di sini soalnya adalah kasus anemia pada ibu hamil di desa X sangat tinggi, yaitu mencapai
24%. Anemia secara umum terjadi karena kekurangan zat besi. Apa indikator paling peka untuk mengetahui masalah tersebut? Untuk pilihan jawabannya itu ada A. Hemoglobin, B. Mioglobin, C. Transferin, D. Ferritin, dan E. Veriglobulin. Oke, kalian bisa jawab dulu ya. Nah, untuk jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya, teman-teman, yaitu ferritin. Jadi, indikator yang paling peka mengetahui anemia zat besi adalah dengan mengukur nilai ferritin dalam serum darah. Ferritin adalah protein penyimpan zat besi utama yang ditemukan pada jaringan tubuh manusia. Nilai ferritin menggambarkan persediaan besi di dalam tubuh. Jadi, jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 14. Di sini soalnya adalah Tuan G, seorang pasien yang didiagnosis oleh dokter menderita batu ginjal. Oleh ahli gizi, Tuan G diberikan saran untuk tidak mengkonsumsi makanan tertentu karena dapat menyebabkan endapan mineral pada ginjal. Apa senyawa yang terkandung dalam bahan makanan tersebut? Untuk pilihan jawabannya itu ada A. Asam fitat, B. Asam askorbat, C. Asam sitrat, D. Asam oksalat, dan E. Asam salisilat. Untuk jawaban paling tepat itu adalah D, yaitu asam oksalat. Jadi, asam oksalat ini dapat berikatan dengan mineral dalam tubuh dan membentuk batu ginjal yang dapat memperberat kerja ginjal. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Tuan G, seorang pasien yang didiagnosis oleh dokter menderita batu ginjal. Oleh ahli gizi, Tuan G diberikan saran untuk tidak mengkonsumsi makanan tertentu karena dapat menyebabkan endapan mineral pada ginjal. Berikut adalah bahan makanan yang seharusnya dihindari oleh Tuan G. Untuk pilihan jawabannya ada A. Belimbing, B. Mangga, C. Jambu, D. Buah naga, dan E. Apel. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Belimbing ya teman-teman, karena pada belimbing ini terdapat senyawa yang dapat memperberat kerja ginjal pada pasien, yaitu oksalat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Di sini soalnya adalah seorang lansia usia 69 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan kesulitan mengunyah sudah 1 bulan karena banyak gigi yang sudah tanggal. Lansia tersebut tinggal di panti jompo dan sudah menderita osteoporosis sejak 2 tahun yang lalu, sehingga tidak bisa berdiri tegak. Ahli gizi puskesmas hendak melakukan pengukuran tinggi dan berat badan. Apa metode antropometri yang paling tepat untuk lansia tersebut? Untuk pilihan jawabannya ada A. Panjang depa, B. Lingkar kepala, C. Tinggi lutut, D. Panjang lengan, dan E. Tinggi badan. Oke. Jadi untuk jawaban yang paling tepat itu adalah tinggi lutut ya teman-teman. Jadi pengukuran antropometri yang paling tepat adalah dengan mengukur tinggi lutut karena pasien tersebut tidak dapat berdiri tegak. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 17. Soalnya adalah Puskesmas X hendak melakukan pembagian biskuit PMT kepada ibu hamil dengan kek. Supaya dapat tepat sasaran, petugas gizi puskesmas bekerja sama dengan kader setempat mengadakan survei terlebih dahulu untuk mengetahui status gizi ibu hamil di wilayah tersebut. Bagaimana upaya yang tepat untuk menentukan sasaran tersebut? Oke, untuk pilihan jawabannya itu ada A. Mengukur lila, B. Mengukur RLPP, C. Mengukur tekanan darah, D. Mengukur HbA1c, dan E. Menghitung usia kehamilan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya teman-teman, yaitu mengukur lila. Indikator pengukuran yang bisa dipakai untuk menentukan status gizi WUS atau wanita usia subur adalah dengan mengukur lingkar lengan atas atau lila. Jadi jawabannya adalah yang A.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Di sini soalnya adalah seorang siswa SD kelas 5 dibawa ke klinik dekat sekolahnya karena timbul gatal serta bercak-bercak merah di seluruh badan. Setelah diperiksa dokter, ternyata siswa tersebut diketahui mengalami reaksi setelah memakan roti isi selai kacang yang dibeli dari kantin. Apa imunoglobulin yang bereaksi pada sistem imun siswa tersebut? Untuk pilihan jawabannya itu ada A. Imunoglobulin D, B. Imunoglobulin E, C. Imunoglobulin M, D. Imunoglobulin A, dan E. Imunoglobulin G. Oke, jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat itu adalah imunoglobulin E. Karena imunoglobulin E ini emang imunoglobulin yang berperan dalam peristiwa alergi. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Di sini soalnya adalah seorang perempuan berkonsultasi ke dokter setelah mengalami keluhan sakit otot, cepat letih, dan kemerahan pada kulit selama 2 bulan. Diagnosis dokter menunjukkan klien tersebut menderita autoimun. Apa yang terjadi pada sistem imun klien tersebut? Untuk pilihan jawabannya itu ada A. Jumlah antibodi dalam tubuh berkurang pesat karena diserang virus. B. Sel limfosit menyerang mikroba patogen yang masuk ke dalam tubuh. C. Sistem kekebalan tidak dapat mengenali mikroba patogen. D. Sel limfosit diserang oleh virus patogen. Dan E. Sistem kekebalan tubuh tidak dapat membedakan sel tubuh dan juga patogen. Oke, di sini kalian bisa jawab dulu ya. Di sini jawaban yang paling tepat yaitu yang E ya teman-teman, yaitu sistem kekebalan tubuh tidak dapat membedakan sel tubuh dan patogen. Jadi autoimunitas adalah keadaan sistem imun tubuh tidak dapat mengenal bagian dirinya sendiri dan juga dia tidak dapat membedakan dengan organisme patogen, sehingga sel imun tersebut dapat menyerang dirinya sendiri. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Untuk soalnya adalah seorang perempuan berkonsultasi ke dokter setelah mengalami keluhan sakit otot, cepat letih, dan kemerahan pada kulit selama 2 bulan. Diagnosis dokter menunjukkan klien tersebut menderita autoimun. Apa penyakit autoimun yang mungkin diderita pasien tersebut? Oke, di sini untuk pilihan jawabannya itu ada A. Tumor, B. Kanker, C. AIDS, D. Lupus, dan E. TBC. Oke, di sini untuk jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya teman-teman, atau SLE. Jadi penyakit yang disebabkan autoimun antara lain diabetes tipe 1, rheumatoid arthritis, psoriasis, dan sistem lupus erythematosus atau SLE ini. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Next video kita akan bahas lagi tentang pembahasan soal juga. Jadi kalian tungguin aja video berikutnya. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya, biar nanti waktu upload kalian bisa langsung nonton. Oke? Buat teman-teman tetap jaga kesehatan dengan menjalankan gizi seimbang, karena sehat itu dimulai dari gizi. Mimin pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.